Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indrawati Taruna Channel pendidikan yang menyajikan berbagai video pembelajaran yang dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi pembelajaran tentang sistem ekonomi. Adapun poin-poin materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi terpusat, yang ketiga sistem ekonomi liberal, empat sistem ekonomi campuran, dan yang kelima sistem ekonomi Pancasila. Berikut kita akan bahas satu persatu. Sebelum membahas kelima jenis sistem ekonomi, maka terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Itu dinamakan sebagai sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini antara lain yang pertama, belum adanya pembagian kerja yang jelas satu sama lain. Yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris. Yang ketiga, ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Yang keempat, teknologi produksinya masih sangat sederhana. Berikut kekurangan dan kelebihan sistem ekonomi tradisional antara lain. Kekurangannya yaitu peradaban manusia tidak maju atau berjalan statis. Yang kedua, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi masih sederhana. Yang ketiga, kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum ada alat tukar. Sedangkan kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu menimbulkan rasa kekeluargaan atau kegotong royongan. Kemudian pertukaran secara barter dilandasi oleh rasa kejujuran. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi serta penentuan harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang ketiga, alat produksi dikuasai oleh negara. Berikutnya, sistem ekonomi terpusat atau komando memiliki kelebihan antara lain pengawasan dan pengendalian mudah, pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan ekonomi, kemakmuran masyarakat merata, dan perencanaan pembangunan lebih cepat terrealisasi. Sedangkan kelebihan dari sistem ekonomi terpusat ini antara lain kreativitas masyarakat dibatasi, munculnya pasar gelap, tidak ada jaminan memilih pekerjaan dan barang konsumsi. Kemudian pemerintah bersifat paternalistis. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau pasar, yaitu suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah, atau sistem ekonomi yang mengedepankan mekanisme pasar di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran dalam menjawab permasalahan ekonomi yang mendasar. Ciri-ciri dari ekonomi liberal ini yaitu diakuinya kebebasan pihak swasta untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang kedua, diakuinya kebebasan memiliki barang kapital. Yang ketiga, dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan sendiri.
Adapun kelebihan dari sistem ekonomi liberal atau pasar ini yaitu persaingan yang sehat sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya, kemudian penggunaan sumber daya yang optimal. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini antara lain pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi, minimnya peran pemerintah membuat kegiatan ekonomi menjadi mudah terjadi resesi dan krisis. Distribusi pendapatan juga sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Dan adanya kebebasan bisa memunculkan potensi terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Yang keempat, sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah juga ikut campur tangan dalam perekonomian. Adapun ciri-ciri dari ekonomi campuran ini antara lain adanya pembatasan pihak swasta pada bidang-bidang yang menguasai hayat hidup orang banyak sehingga dikuasai oleh negara. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonominya merupakan campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonominya. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta, kemudian berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 5. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Sistem perekonomian Pancasila ini memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, perekonomian disusun berdasarkan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila yaitu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, kemudian hak individu diakui dengan jelas, yang ketiga cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemudian warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila antara lain yang pertama, sistem free trade liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dengan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang tentunya sangat merugikan masyarakat.
Nah, demikianlah pemaparan materi terkait masalah sistem ekonomi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.